teman-teman, jaga mutu. Kamu pasti sering melihat tools itu apa aja, ini fungsinya buat apa, terus yang ini fungsinya buat apa, ini buat apa. Jadi per tools aja kali ya, biar lebih detail gitu. Setelah selesai menduplikat, ikuti sesuai dengan yang kita kerjakan. Jadi klik yang di layer itu paling bawah nomor 3, tinggal diklik aja, dia udah ada meter kali 2 meter. Jadi 2 meternya itu ke samping, terus ini itu 2 meter. Kemudian yang kita gunakan dan ada beberapa warna, terus jenis-jenis font dan lain-lain. Yang masih cropping, tahap cropping belum selesai. Jangan lupa seduin copy lagi, tambah layer baru untuk hasil croppingan yang kedua. Nah, ini kita copy lagi, dibuat kata-kata yang selanjutnya ya. Background yang di paling bawah itu kan ada kunci, kita double klik, nanti lepas kuncinya jadi layer baru. Nah, dari sini kita akan warnain ini layer baru ini dengan kita bikin seperti ini. Oke. Dan di sini kan belum ada warnanya. Cara ngasih warna seperti Selamat berjumpa kembali dengan Jaga Mutu. Kali ini Jaga Mutu akan membuat suatu orderan desain yang si owner ini pengen membuat baliho yang owner inginkan, yaitu ukuran ya lumayan besar sih, 5 meter kali 2 meter. Jadi 5 meternya itu samping, terus ini itu 2 meter. Nah, hai teman-teman, Jaga Mutu. Kamu pasti sering melihat papan reklame yang di pinggir jalan ya, yang besar-besar. Nah, kita susurin nih jalanan ini itu banyak tuh papan reklame yang menawarkan ini, menawarkan itu, atau logo perusahaan ini, perusahaan itu. Supaya apa tujuannya? Tujuannya supaya mudah dikenal oleh masyarakat umum. Jadi begitu kira-kira teman. Dan apa itu billboard ya, atau baliho? Billboard atau baliho atau poster itu adalah media iklan yang bisa dipasang di mana saja, pokoknya di luar ruang lah, supaya mudah dilihat oleh masyarakat. Karena tujuan dia ini untuk mempromosikan bisa produk, bisa pendapat, bisa ajakan, dan lain-lain. Jadi begitu teman-teman. Nah, contoh-contoh billboard nanti kita akan bahas sekalian. Kemudian kita akan belajar untuk membuat desainnya saja. Jadi tidak langsung ke pemasangan. Jadi ini kita sekalian lewat jalan ini dan melihat papan reklame yang banyak sekali di jalanan. Maka daripada itu, mari kita bahas billboard atau baliho ya. Papan reklame biasa disebut billboard atau baliho yang bentuknya besar ya, dengan ukuran besar. Nah, itu pasti kamu sering lihat lah di jalanan ya. Terus biasanya billboard atau post atau papan reklame ini mempunyai tujuan itu untuk mempromosikan sesuatu hal, mulai dari iklan produk, ajakan, terus dan masih banyak lagi. Jadi dia ini papan reklame yang besar dan biasanya dipasang di pinggir jalan. Nah, ini beberapa contoh billboard dan papan
reklame yang saat ini banyak bertebaran di Indonesia. Oleh karena itu, jaga mutu setelah tadi ketemu beberapa klien gitu. Terus seorang klien ini pengen membuat desain untuk ajakan kepada masyarakat Indonesia yang akan menjelang Pilkada serentak 2024 supaya rukun gitu. Jadi kita buat desain untuk billboard tersebut. Mari kita mulai pembuatan desainnya. Siapkan komputer dan kita langsung kerjakan. Cekidot. Nah, tolong perhatikan. Nah, kita mulai dari buka Adobe Photoshop-nya, desainnya ya. Oke, kita buka Adobe Photoshop-nya. Setelah kita buka, kita ke arah yang ini pick tool. Kemudian yang kita akan menggunakan pick tool, terus pen tool, sama zoom, ya kan? 3 tools ini, dan ada beberapa warna, terus jenis-jenis font dan lain-lain. Ini yang kita akan kolaborasikan. Terus kita harus paham tentang pad, layer, dan nanti layer itu buat apa, pad itu untuk apa, biar kalian juga paham ya. Lalu kita akan mulai lagi ke new dulu lah. Kita buka new. Nah, ini ukurannya diganti nih dengan centimeter. Nah, centimeter width-nya ini kita bikin ke 500 karena kan 5 meter ya. Bikin centimeter jadi 500. Terus height-nya dibikin 2 meter, tingginya ini 2 meter. Kemudian resolusi tetap 72, atau enggak nanti karena ini image size-nya terlalu besar, 200 ganti CMYK. Kemudian 8 bit oke, CMYK oke. Dan tekan oke. Layarnya seperti ini. Pertama-tama kenali dulu sokat-sokat Adobe Photoshop. Jadi biar kita ini kerjanya lebih mudah, kita harus tahu beberapa sokat seperti tabel berikut ini. Jadi ini cuman sebenarnya sih nggak terlalu penting juga. Cuman ini nanti kalau kalian sudah lancar, sudah bisa, jadi sokat ini sangat membantu. Jadi bener-bener dengan sokat ini tinggal mulai kita memperbesar, tekan tombol ini, kalau memperkecil tekan tombol ini, jadi lebih mudah gitu. Terus lagi dengan adanya sokat-sokat ini bener-bener bisa mempercepat kinerja kita. Jadi banyak desainer-desainer handal ini dia udah paham sokat-sokat, terus lagi udah ngerti lah. Cuman di sini kita tidak menggunakan sebanyak ini sokatnya. Ini cuman sekedar pengenalan saja buat para pemula, biar nantinya lebih ada greget gitu untuk menghafal, mencoba-coba gitu. Jadi gimana ya, saat ini dengan sokat ini sangat membantu sih, itu intinya. File, terus place foto, yang kita akan masukkan. Kita tarik semaksimal mungkin, oke. Lalu pasin pas tengah. Kemudian kita akan mulai crop ya. Crop itu yang kita gunakan, nanti kita zoom dulu. Jadi yang kita gunakan kalau crop itu pakainya pen tool. Dan di zoom dulu ya. Kita
arah pictool di bawah. Nah, pilih pictool, kita mulai nge-crop dari mulai kaki ya. Nah, pas waktu nge-crop ini jangan lupa kalian ini seduhin kopi biar ajib nih. Ini sambil minum kopi. Nah, kita lanjut lagi sambil dengarkan musik, ya kan? Nah, santai ya. Kita lanjut nanti setelah kita crop, kita ngobrol lagi ya. Kita sambil pelan-pelan nih, perhatikan ya saat saya nge-crop. Jadi saya nge-crop ini menggunakan pen tool dan pick tool, kemudian kita zoom, perbesar. Nah, perhatikan juga saat saya nge-crop ini kan ada lekukan-lekukan yang perlu kita sesuaikan dengan media yang kita akan crop. Nah, nanti tunggu sampai selesai ya, sambil santai kita dengerin musiknya. Cropping tahap pertama sudah selesai, langsung kita pad aja ya kan. Ini udah hasil padnya selesai tuh kan, selesai. Kemudian kita akan cropping yang gambarnya Pak Lanyala Mataliti dan Pak Jokowi serta Ketua DPR dan MPR. Jadi lembaga tinggi negara ini kita akan satukan supaya rakyat Indonesia ini bisa tentram. Bersatulah negeriku, pokoknya judulnya begitu dah. Kita bikin layer pad yang kedua untuk lembaga tinggi negara, dari mulai ketua DPD, presiden, DPR, dan lain-lain ya. Lanjut kita cropping yang selanjutnya. Masih cropping, tahap cropping belum selesai. Jangan lupa seduhin kopi lagi, kalau enggak sambil ngisep rokok biar nggak stres, karena cropping ini butuh dengan sabar. Jadi kalian sekalian langsung praktek aja, lihat video ini sekalian langsung praktek, ikutin aja nih cara croppingnya bagaimana, salahnya bagaimana. Jadi biar kalian itu semangat untuk selalu belajar ya. Terus lanjutkan croppingnya. Pad tahap kedua sudah selesai dan kita akan kopikan hasil yang kita cropping tadi, bikin layer baru lagi ya. Kemudian setelah layer baru terwujud, baru kita masukin konten yang kita akan sampaikan dalam gambar ini ya. Ini padnya, tambah layer baru untuk hasil croppingan yang kedua. Nah, ini udah jadi nih layer barunya. Kemudian kita akan kasih bayangan juga di bawahnya, sama nanti kita akan masukin pulau-pulau di Indonesia ya. Selesai langsung di save ya, jangan lupa, ntar malah rusak deh. Ini layer yang tadi kita pad, jadi dua-duanya udah oke, yang kiri dan kanan, dan kita akan gabungin, sejajarin supaya nanti waktu kita pasang lebih bagus. Dan proses selanjutnya kita akan kasih bayangan di gambar tersebut ya. Ini ukurannya kita coba combine terus, oke. Kemudian pada layer select layer yang satu dan yang lainnya. Jadi dua layer ini kita select, kemudian
pada keyboard tekan Command T atau enggak Control T pada Windows, supaya nanti bisa kita select diperbesar atau diperkecil ya. Nih, kemudian seperti itu tuh kan bisa dikecilin karena pada layernya sudah di select semuanya. Cara nyelek tekan Shift, tekan klik layer pertama, klik lagi layer kedua. Kemudian tekan teks, kita akan membuat suatu tulisan untuk istilahnya menceritakan dari gambar ini tulisan yang kita akan tampilkan, yaitu dari klien itu minta bersatulah negeriku, pokoknya judulnya seperti itulah. Jadi perbedaan pilihan itu rahmat. Jadi mulai saat ini mari kita bersatu dengan dimotori oleh lembaga tinggi negara supaya rakyat tidak terpecah belah lagi ya. Oke? Kemudian tulisannya kita bisa perbesar dan perkecil dengan cara Command T atau Control T pada Windows, lalu pada mouse kita tarik ujungnya aja kanan kiri, jadi bisa besar kecilnya lebih mudah. Kemudian masukkan peta Indonesia dengan cara place gambar ya, place. Nah, ini kita udah dapat peta Indonesia untuk dimasukkan ke background. Paskan posisinya dengan pick tool. Kemudian pilih pada layer di layar peta Indonesia, arahkan ke bawah ya, jadi dia layar paling bawah begitu. Kemudian opacity peta Indonesia ini kalau bisa agak diturunin opacity-nya biar nggak sama dengan objeknya yang akan ditampilkan. Lalu duplikat layer untuk kita bikin bayangan ya. Jadi dari tokoh-tokoh lembaga tinggi negara itu kita duplikat, lalu kita bikin flip terbalik ke bawah supaya nanti terlihat seperti bayangan begitu ya. Setelah selesai menduplikat, ikuti sesuai dengan yang kita kerjakan. Jadi klik yang di layer itu paling bawah nomor 3, tinggal diklik aja, dia udah ada untuk bikin bayangan ya. Ikuti aja dari sini. Cara yang kedua ini ngikutin cara yang tadi ya, ini sama, kita mau bikin bayangan ya, ikutin terus. Kita main di layer, jadi layer ini ya mirip yang bikin shadow pertama tadi ya. Jadi layarnya kita olah-alik supaya gimana bisa timbul gradasi gitu ya. Lanjutkan membuat warna dalam tulisan. Jadi tulisan kita akan kasih warna dengan cara kita pilih dulu nih
warnanya, ya kan? Terus terserah kalian mau milih warna apa. Tapi di sini coba kita kasih warna putih tapi dikasih shadow ya. Beginilah penampakan setelah kita kasih shadow, tuh kan, bersatulah negeriku, jadi agak keren kan, ada shadownya, warnanya tetap putih. Kalian pasti bertanya-tanya nih ya, ini kenapa sih bisa full screen terus, ntar habis itu nggak full screen lagi, full screen. Itu mah gampang, tekan aja dalam keyboard kalian huruf F, jadi bisa screen full kan gitu. Jadi terus-terusnya kayaknya hilang, padahal sebenarnya itu masih ada. Kita tekan lagi F, muncul lagi itu kan, gitu ya kira-kira ya. Kemudian kita akan isi teks lagi menggunakan teks sebelumnya. Di layer kita akan pindahkan nih teksnya kita tulis sudah, tinggal kita nanti perbesar, perkecil atau apa ya lewat komen T itu tadi. Nah untuk fontnya sendiri kita pilih di tempat font, enter warnanya putih, kasih shadow seperti yang sesudahnya, blend option ya. Nah begitu ya. Kemudian kita copy dengan cara ALT, tekan hurufnya terus tarik ke bawah, tuh kan udah ngopi. Terus kemudian tinggal diganti kata-katanya, kita ketik biasa aja karena efek-efeknya kita ngambil efek yang tulisan di atas sama font-fontnya gitu ya kira-kira ya. Lalu lembaga tinggi negara kita copy lagi, dibuat kata-kata yang selanjutnya ya. Dalam menulis itu semua sama caranya ya. Jadi kalian kalau dari cara yang pertama tadi sudah paham, selanjutnya kesininya udah gampang gitu. Jadi ada beberapa model, nyari font seperti apa, nanti kalian akan terbiasa ya. Oke, lanjut. Teks sudah kita bikin semuanya sesuai dengan permintaan customer. Langsung kita kembali ke pad tool, terus kita buat bendera ya dengan pad tool. Kita pad dulu, terus kita kasih warna, lalu jadilah warna merah ya. Kemudian kita pas-pasin, tinggal nanti setelah ini kita bikin apa namanya kayak shadow-shadownya supaya kelihatan 3D-nya kelihatan gitu ya. Lalu select font untuk dibikinin warnanya ya. Ini kita mau bikin warna font ya. Kemudian kita bikinin shadow untuk perbedaan pilihan. Itulah rahmat kan gitu. Jadi kita akan bikin shadownya di dalam tulisan itu biar lebih eye-catching gitu ya.
Kita pilih dulu, kita setel. Nah, setelannya ini nanti kalian harus praktekkan. Nah, hasilnya kayak begini ya. Lumayan kan? Untuk teks font yang lainnya caranya sama. Untuk mewarnainya yang ngikutin cara yang sebelumnya tadi ya, yang untuk perbedaan pilihan itu rahmat. Jadi semuanya nanti ikutin caranya begitu. Oke. Terus lalu kita akan copy dari yang warna merah itu dari hasil pad, kita buatkan yang warna putih untuk background supaya kelihatan merah putihnya berbentuk gelombang ya. Ini pewarnaannya. Untuk ngepasin ke warna merah, jadi kita dengan bantuan pick tool, kemudian dibantu dengan petul supaya bentuknya lebih luas lah ya, jadi biar bener-bener seperti bendera gitu. Nah, caranya lihat aja nih, saya ngeklik kemana. Nah, ini udah kita warnain. Kemudian tunggu sampai bener-bener rapi, baru kita ajukan dulu ke klien maunya seperti ini atau mau seperti apa. Jadi nanti kalau mau klien pengen nambahin warna background dan lain-lain, ya udah ikutin aja gitu. Kita sambil merapikan ya, dari yang tadi kita udah kasih warna putih, merapikan supaya dia itu pas dengan di bawahnya merah ini ya, dengan alat pad tool. Jadi pad tool sama pick tool itu berkolaborasi, akhirnya bisa buat ngedit. Nah, dalam pick tool itu ada dua model, yang warna putih polos ini buat editing kayak gitu. Cuman kalau yang warna black itu biasanya buat select objek mau dipindahkan ke mana begitu ya. Terus lanjutkan. Kita warnain juga font berikutnya. Nah, ini ada warna merah, mau dibikin warna apa terserah kalian. Background yang di paling bawah itu kan ada kunci, kita double klik, nanti lepas kuncinya jadi layer baru. Nah, dari sini kita akan warnain ini layer baru ini dengan blending option. Jadi kita mau bikin gradasi atau apa, karena sesuai permintaan kliennya memang seperti itu. Jadi ya kalau memang kita buat desain untuk orang lain atas permintaan orang lain, ya udah, idealisme kita agak kita tinggalkan sedikit lah ya gitu. Konsep desain pertama kurang lebihnya seperti ini. Nanti ini di sini pasti kalian itu mau revisi ya udah kita ladenin lah. Kalau bisa maksimal revisi itu 3 kali saja.
ya kan, biar nanti nggak merusak citra desainer itu. Dikasih ini begini lebih murah. Kadang-kadang kan customer suka membanding-bandingkan, jadi ya udah kita agak cuekin kalau untuk masalah itu. Jadi tetap kita profesional mengerjakan apa yang klien minta dan jadi sebuah karya yang indah sesuai dengan maunya klien. Begitulah ceritanya. Jadi nanti kalau memang ada revisi, kita akan revisi lagi di sini. Oke. Dari customer udah oke, tinggal kita pengembangan ke desain. Terus untuk logo sendiri kayak logo DPD, DPR, MPR, dan lain-lain sengaja di sini tidak kita tampilkan. Apalagi logo partai politik. Hehehehe. Bahaya, sensitif logo partai mah. Nanti malah ada yang mau ngajak kesana deh, kesini deh. Ujung-ujungnya jadi kurang balance nih desainnya. Cuman lebih ke personalnya saja ya. Dalam konten sebelumnya, Jaga Mutu juga pernah membahas cara membuat thumbnail. Bagi kalian yang ingin belajar, bisa aja searching atau enggak cari di channel Jaga Mutu, dan ada kontennya cara membuat thumbnail. Dan juga Jaga Mutu juga pernah membuat konten ganti background pada Photoshop. Itu lebih khusus, jadi kalian bisa cari di channel Jaga Mutu. Nanti beberapa yang sudah pernah Jaga Mutu tampilkan ya. Dari sini kita nanti akan lebih persingkat lagi, dan kita akan bahas beberapa tools penting yang wajib dipakai untuk membuat desain ini ya. Karena tools-tools itulah yang akan membuat kalian mudah untuk membuat desain, dan tools ini juga yang mempersingkat dalam pengerjaan suatu desain. Karena kalau kita kurang paham tools, nanti bingung, ini saya mau bikin lingkaran tapi toolsnya yang mana ya. Terus akhirnya saya mau bikin segitiga, yang mana lagi, terus saya mau menghapus yang mana lagi kan. Jadi lebih mencari dan mencari. Ya, kalau kita bahas tools ini fungsinya buat apa, nanti mungkin di di sesi khusus mungkin ya untuk membahas tools. Karena saat ini kita cuman bikin gambaran globalnya, karena hari ini tadi kita kedatangan klien, dan klien itu suruh membuatkan desain seperti ini atas kemauan klien sebenarnya. Untuk masalah tata letak, ini juga saya sendiri kurang begitu sepakat sih sebenarnya. Cuman bagaimana ya, karena ini semua permintaan dari klien, ya kita ikuti aja. Karena seorang pekerja seni atau worker ini, idealisme ini kita bisa tuangkan kalau untuk karya kita sendiri. Jadi kita nggak bisa sepenuh hati menuangkan ide-ide secara full dari kita, karena juga kita harus tahu selera pasarnya bagaimana, selera customer kita siapa. Jadi dalam membuat desain ini ya nggak usah terlalu kaku lah. Jadi customer begini ya ikuti saja gitu. Ya begitulah intinya. Jadi ya selama ini kalau memang customer ini banyak permintaan, dan permintaan yang neko-neko dan nggak sesuai dengan hati kita, mendingan tolak saja kalau customer yang seperti itu. Jadi biar nggak mengganggu kita gitu. Kira-kira kapan ya, nanti ini aja sesi apa ya, kita akan jadwalkan untuk konten berikutnya mungkin ya. Kita akan bahas tuntas tentang detailnya tools-tools yang ada di Photoshop. Nah juga kita nanti akan
bahas juga untuk tools yang di Adobe Illustrator yang untuk pengerjaan vektornya. Cuman saat ini karena ini hanya bikin billboard, jadi fokus ke tools yang membahas tentang cara membuat kan. Ini kita lagi nge-save dulu dengan format PSD atau TIFF. Namun kalau udah di flatten ya memang harus di TIFF supaya nanti waktu kita kirim ya ke percetakan itu juga lebih mudah untuk nyetaknya, lebih enteng juga kalau di email dan lain-lain gitu ya. Terus ikuti sampai tuntas dan kalian pahami nih cara-caranya di sini. Ikuti aja, lihat dulu. Seorang desainer awal pemula atau bagaimana itu kalau mau belajar melihat, kalau mau melihat orang berkarya, oh dia menggunakan tools ini fungsinya buat apa, sambil kalian catat. Oh mungkin dari lihat ini aja lah, dari lihat saya bikin dan keterangan walaupun sedikit, kalian bisa langsung mengaplikasikannya pada komputer kalian ya. Kita tonton aja sampai habis supaya kalian lebih paham gitu. Intinya begitu ya. Jika ada pertanyaan atau apapun untuk seputar desain dan apa ya, dalam pembuatan apalah, nanti kalian bisa langsung kirim via WA atau DM aja lah sama kita ya. Nanti kita akan selesaikan. Oke? Terus ikuti sampai selesai ya. So troubled by the soul of mine. Di akhir sesi kita akan bahas tools apa saja inti dari pembuatan desain nih. Tools ini fungsinya buat ini, tools ini fungsinya buat itu. Nah, terus habis itu cara coloringnya bagaimana. Ini kan jadi kita membahas blend optionnya bagaimana. Blend option itu apa ya. Ikuti terus sampai nanti kita akan bahas di akhir sesi ini tools-tools apa aja ya yang digunakan untuk membuat desain billboard ini ya. Ikuti terus sampai selesai, jangan di skip biar kalian paham. Setelah selesai ini kita akan lanjut ke pembahasan tentang desain ini. Jadi setelah ini kita save dulu dengan file yang final atau apalah, terserah kalian mau nge-save-nya seperti apa, dengan format PSD atau TIFF ya kan. Nanti kalau udah dicetak pakai TIFF gitu ya. Kemudian kita akan lanjut ke pembahasan per tools ya, apa saja yang sudah kita kerjakan dan tools ini fungsinya buat apa, kenapa tadi bikin ini pakai tools ini seperti apa. Jadi kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Setelah desain selesai, kita akan bahas per tools ya. Ini tools untuk apa, move toolnya atau picture. Nah kalau di klik alto jadinya ada namanya buat nambah halaman baru kan gitu tuh kan, seperti itu tuh. Jadi artboardnya ada 2 artboard, jadi fungsi-fungsinya kita gunakan. Jadi kita
mau membahas tentang yang kita tadi bikin desain ini. Desain perbedaan pilihan itu rahmat yang sudah selesai ini, kita akan bahas tools yang digunakan dalam membuat desain ini ya. Jadi apa aja nih? Ini move tool untuk mengalihkan, nggak memindah-mindahkan objek yang akan kita yang kita pilih ya. Kita pilih. Terus habis itu ini namanya pen tool. Ini kan pen tool itu banyak nih, isinya ada pen tool, freeform pen tool. Jadi yang kita gunakan kemarin cuma pen tool saja, sama pick tool atau move tool ya, move tool. Nah, dalam move tool ini juga ada isinya buat artboard, buat ganti, buat nambah layar lagi gitu. Jadi kita bisa bikin 2 artboard di sini karena ini kita memakai Adobe Photoshop 2017. Di sini kita akan coba apa sih, kenapa sih bisa bikin link, lakukan seperti ini, bagaimana caranya. Jadi kita bikin layer baru, new aja dengan ukuran yang sama yang kemarin kita bikin, yang tadi kita bikin 500 kali 200. Nah ini intinya ukuran ya, ini cm nih, ukuran 500 itu sama dengan 5 meter. Nah yang 200 ini sama dengan 2 meter cm. Nah resolusi, kenapa saya pakai resolusi rendah? Karena untuk billboard sendiri kan ukurannya besar. Kalau ini kita pakai ukuran 300 pixel per inci, jadi file yang kita dapatkan kan terlalu besar, 5 GB lebih, 5,20 GB. Jadi belum tentu semua komputer kuat untuk menampung ini. Makanya di sini pakai 25 pixel per inci. Ini sudah 37,0 ya kan. Ini megabyte ini sudah cukup lah untuk cetak billboard ya kan. Terus lagi kita pakai color modenya CMYK. Nah dari sini oke. Jadi kita mulai dari membahas tool. Jadi dari desain ini tools apa aja yang digunakan. Kita kemarin tadi itu kita membuat bendera ya. Fungsinya apa aja nih bendera itu? Jadi pakai pen tool ya. Caranya setelah kita klik, ini kita perhatikan dulu nih. Ini ada pad, ada set. Kalau pad ini gunanya untuk mengcropping ya kan. Jadi ini ada foto. Foto ini kemarin kita pakainya pad. Ya kan, di sini ada pad. Cuman karena kita akan membuat benderanya, berarti yang kita butuhkan bukan pad tapi shape. Oke, paham dari sini? Shape itu seperti apa? Mari kita perbesar ya. Kita zoom. Nah, ada shape, ada pad. Ya kan? Oke, kita bahas tentang shape ya. Kembali ke sini, ini kita pakainya shape karena kita mau bikin bendera. Jadi gunanya setelah kita pakai pen tool tadi, klik dulu caranya. Nah lalu tekan, diklik lagi sambil ditarik ya pada mouse atau pakai track Anda, tinggal tarik, klik sekali langsung pindah posisi ke sini, kita klik lagi sambil ditarik. Nah ini akan menjadi lengkungan. Tapi jika kalian cuma klik satu sama klik dua, jadi garis lurus. Jadi kita nggak bisa membentuk lengkungan ya. Oke, kita coba lagi bikin tarikan sampai seperti ini. Nah, dari tarikan ini kita bisa olah nih kelenturan atau lengkungannya ini seperti apa. Tinggal tekan pada keyboard Anda Alto. Nah, ya kan bisa diolah seperti ini ya kan. Oke,
Terus kita akan meneruskan lagi, klik lagi di sini, atau pas waktu kita ngeklik cuma sekali tanpa ditarik, klik, habis itu begini. Ini kita bisa olah. Cuman kalau kita klik pas titiknya, ini akan hilang di sini. Cuman kalau kita klik sambil tekan Alto pada keyboard, sambil diklik tarik, dia akan berbentuk lagi. Dan di sini juga sama. Kita sambil tekan keyboard Alt atau option pada Mac, sambil kita tarik nih. Jadi berbarengan ya, antara Alto dan ngekliknya harus berbarengan supaya menjadi seperti ini. Oke. Dari sini save tool udah, kita langsung lanjutin lagi. Kita bikin seperti ini. Oke. Dan di sini kan belum ada warnanya. Cara ngasih warna seperti apa? Tinggal pakai fill. Ini kan ada fill. Jadi kita bisa bikin warna apa aja. Kemudian ini line-nya hilangin. Ya kan, kembali lagi ke pick tool atau kita shape tool ya. Nah, shape tool, move tool kan. Nah, setelah jadi seperti ini bisa delete nggak? Masih bisa dong. Cara ngeditnya bagaimana? Kembali lagi ke pen tool, klik, ya kan. Kemudian arahkan ini pen tool ke arah sini sambil tekan komen atau kontrol ya. Nah, sambil tekan komen atau kontrol sambil tarik-tarik. Nah, ini buat mindah-mindahin sambil tekan kontrol atau komen ya. Bisa dia lagi. Kalau kita mau nambahin titik lagi, bisa tekan, lepas komennya atau kontrolnya, cari garisnya, klik di sini. Ya kan? Bisa. Oke. Dari pembahasan ini bagaimana teman-teman? Sudah mulai paham? Lanjut lagi dengan pembahasan kedua. Jadi setelah tadi kita ngomongin bab apa namanya bab pet. Setelah kita bahas bab masalah tadi pet ya atau pen tools, jadi habis ngepet ini kita pakai pen tools, kemudian kita ke arah teks ya. Dalam teks itu ada banyak isinya ya, dalam konteks seperti ini. Jadi ke kanan ada horizontal type tool, vertical type tool, dan vertical type masking. Jadi masih banyak. Jadi kita pakai horizontal type tool ya. Jadi ngikutin tulisan yang di sini. Kalau ini tipe-tipenya biar kalian ada banyak tuh. Terus lagi kita pakai fontnya Samsung. Coba kita tulis sesuai dengan yang di sini. Perbedaan pilihan itu rahmat. Jadi kita akan buat seperti ini ya. Contoh yang di atas. Perbedaan pilihan. Kemudian dari kita ketik, langsung kita arahkan mouse ke arah move tool ya, klik. Nah, kan nggak kelihatan di sini nih. Biar kelihatan tinggal aja lihat ke layar. Di layar ini. Nah, kita pilih layar satu. Jadi yang tadi yang kita tulis ini shape-nya. Dan kita akan perbesar tulisan yang di sini ya. Nah, tulisannya nggak jelas. Nah, maka kita ke sini, langsung ke move tool, lalu kita komen T ya, komen T pada keyboard, klik. Nah, dia akan muncul di sini kan, area sini. Nah, setelah itu tarik saja, drag tarik pakai move
tool ini pakai shift ya, dalam keyboard tekan shift kemudian tarik. Set. Jadi ini sama kan. Nah, ini huruf besar, ini huruf kecil. Oke, kita akan bikin huruf besar dulu. Caranya tinggal ke arah sini, karakter kan. Nah, di sini ada T, ini bold, kemudian ini italic, dan ini caps, jadi menjadi besar kan. Kita mau huruf besar, kemudian kita tarik lagi ke arah pakai move tool ya. Kita geser-geser move tool. Lalu kalau kita mau memperbesar lagi pakai Command T. Nah, Command T sudah, tinggal ditarik saja ujungnya. Nah, sambil tekan Shift pada keyboard. Nah, setelah ini jadi, kita mau bikin di sini ada shadow, ada land, ya kan? Ini ada landnya warna putih, shadownya warna hitam. Gimana caranya? Kita ke arah sini, ya kan? Kemudian klik kanan, nah blending option, ya, oke, paham? Blending option. Nah, layer stylenya begini, kelihatan kan? Kemudian kita bikin stroke ya, stroke-nya atau line-nya warna putih, terus shadow-nya warna hitam. Oke, di oke langsung aja. Ini drop shadow, ini multiply. Pokoknya nanti kamu bisa atur di semua ini, terserah. Ini kan ada banyak macamnya, ada bold, emboss, dan lain-lain. Cuman kita hanya memakai stroke dan drop shadow. Drop shadow cara ngaturnya begini, stroke tinggal diklik, ukurannya berapa, mau di out apa di inside apa center, ya kan. Nah, drop shadow-nya kita atur multiply, ada apa, multiply itu agak menyatu dengan objek, ya. Kemudian di oke saja, sudah seperti ini. Tinggal cek lagi, samain warnanya, berarti ini dalam hurufnya warna merah. Jadi tinggal kita masuk lagi ke sini, coloring di sini, ya kan? Klik warna merah, tinggal yang italic, set. Tuh, ya kan? Udah bisa. Kemudian di sini lagi, oh ini lainnya agak besar, kita perbesar dong. Jangan stroke, tekan aja di sini, ya. Oke, klik, double klik aja, nah langsung muncul di line, perbesar lainnya. Oh, ya, bisa. Bagaimana bikin line, shadow, sama font? Sudah paham? Kalau memang kalian udah paham, nanti bisa kita aturin lagi pembahasan khusus di mana nanti kita akan bahas lebih detail lagi ya. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya apa ya? Nge-place. Kalau masukin gambar pasti udah bisa kayaknya ya. Atau kita bahas juga masukin gambar. Atau enggak, itu mungkin pertemuan selanjutnya saja ya. Yang penting tadi kita nggak banyak ini sih, nggak banyak bikin ini itu. Mungkin gini aja, kita tambahin satu lagi layer kan. Tadi kan layer ini di dalam sini kan ini tadinya kan awalnya background kan, menjadi ini bisa dikasih warna, ya kan. Warnanya apa, ya kan, warnanya warna apa, kita tinggal masuk sama sih ke blending option lagi jatuhnya.
ya kan, bending option, kemudian ini gradient ada, saya kemarin pakai gradient, jadi begitu ya. Oke, mungkin ini aja lah, karena ini terlalu lama nanti kita bahasnya, kalian malah tambah bingung. Mungkin kita akan bikin step by step, jadi kita nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas masalah ini aja, tentang tools itu apa aja, ini fungsinya buat apa, terus yang ini fungsinya buat apa, ini buat apa, jadi per tools aja kali ya, biar lebih detail gitu. Oke. Sekian dari saya. Mungkin jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jaga Mutu siap untuk menerima masukan, dan jangan lupa nanti kalau kalian ingin bertanya langsung aja ada buka aja langsung ke channel Jaga Mutu, di situ ada nomor teleponnya, itu bisa WhatsApp dan lain-lain tanya, atau enggak tolong kirim aja di komentar di bawah deskripsi ini kan ada di komentar, udah ketik aja permasalahan Anda apa, mau nanya apa, nanti kita akan selesaikan. Oke. Sekian dari saya Jaga Mutu yang masih banyak kurangnya karena ilmunya juga masih terbatas, walaupun kita dalam dunia digital atau enggak bergelut di dunia desain grafis ya cukup lama sih, dari tahun 2000-an. Jadi dari sini mungkin kita akhiri dulu ya, nanti tunggu sampai ke bab berikutnya kita akan bahas detail. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.